teman-teman. Kami dari Pondok Daud ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik aja ya. Di masa corona ini kita harus banyak istirahat, banyak minum air putih dan sering cuci tangan ya. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Yesus memberkati. Kami informasikan bahwa telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021 pendidikan anak usia dini PAUD Pondok Daud. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Miss Juliana Marpaung di 0821 6601 2872. Miss Christine Ginting di 0821 6130 9702. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom Kak Karolin. Shalom Kak Juli. Shalom kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Nah, hari ini Kak Karolin kita bersuka cita lagi. Karena kita sama-sama berkumpul. Betul Kak Juli. Nah, Kak Karolin gimana selama di rumah? Tetap semangat atau Semangat udah bosan? Enggak dong, pasti kita harus cari hal-hal baru supaya kita tetap semangat di rumah. Berinovasi dong Kak. Iya dong, harus kreatif anak sekolah minggu. Berarti banyak hasil-hasil karya yang dibuat di rumah kali ya Kak ya? Kayaknya. Gitu Coba kita ya, tanya Kak. adik-adik, pada ngapain sih selama seminggu ini? Yuk Kak. Adik-adik di rumah. Nah di rumah ada hasil karyanya yang lain daripada yang lain nggak selama ini? Misalnya Coba, apa kasih tuh ya Kak ya? lihat. Selama ini adik-adik yang belum bisa setrika bajunya, Iya. sekarang udah pinter setrika bajunya. Atau bantu mama cuci piring bisa juga Nah ya. itu juga sebuah kreativitas dari yang tidak tahu Jadi menjadi tahu, iya. Nah sekarang nih kakak mau tanya juga nih Kak Karolin Apa sama tuh, Kak? adik-adik. Adik-adik di rumah, nih ibadah sekolah minggunya karena dipaksa mama papa atau karena keinginannya sendiri. Coba Kak, kira-kira Kak adik-adik kita ini karena keinginannya sendiri atau dipaksa sih Kak? Pasti keinginan sendiri dong Kak, Iya, ya. namanya juga anak-anak sekolah minggu. Kalau gitu ya kita Kak? tanya dulu dong kabarnya Kak yuk. Oke kita tanya ya. Apa kabar adik-adik? Iya, pastinya bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Yes. Nah Kak, karena kita ini udah suka cita nih hari ini ya. Karena kita datang ibadah dari dalam hati, yuk kita puji nama Tuhan yuk Kak. Oke, tanpa paksaan kan? Tanpa paksaan, Oke. bukan karena disuruh mama papa Sip. Kak. Ayo kita Yuk. nyanyi. Yuk semuanya tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bangkit berdiri dong, bangkit berdiri ya kita memuji Tuhan. Yuk buat gerakannya ya. Aku mau ikut Tuhan.
Tuhan Yesus, kalau dia memuji Tuhan, wajahnya sukacita atau sedih, Kak? Sukacita dong. Coba buat dulu Gimana wajah sukacita. ya? Sukacita. Terus Kak Kamlin, Iya. suaranya pasti yang semangat dong ya, Kak ya. Dong, iya. Suaranya nggak ada yang gitu, suaranya pastinya yang iya, suaranya yang Yuk kita puji Tuhan lagi dengan semangat. Siapa yang tadi disayang Tuhan, buktikan dong kalau dia Suaranya disayang semangat Tuhan. ya. Yuk kakak, kita puji Tuhan lagi. Bersukacita banget ya Kak ya. Udah kita disayang Tuhan, kita dicintai juga sama Tuhan. Pasti berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Ayo yang diberkati Tuhan silakan duduk kembali. Yuk. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk. Sikapnya yang manis, lipat tangannya, tutup matanya sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita bersatu di dalam doa. Ikuti kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat hari ini. Buat hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi sukacita kami, semangat kami tidak pernah berkurang. Hadirlah Engkau ya Tuhan di dalam ibadah kami, memberkati hati kami, pikiran kami untuk sungguh dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan
segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati Kakak Rolin yang akan memberikan firman-Mu pada hari ini. Urapi dia Bapa, sehingga Kakak Rolin dapat memberitakan firman dengan cara yang sederhana dan dapat kami mengerti. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam hati kami, agar kami mampu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang siap untuk mendengarkan firman. Sama-sama kita katakan, amin. Kak Juli. Hai adik-adik, hai papa mama, apa kabar? Sehat semua kan? Jangan lupa tetap pakai masker ya kalau keluar rumah. Tetap cuci tangan supaya bersih tangannya. Dan apa? Makan makanan yang bergizi. Ayo, di sini siapa yang gak suka sayur sama buah? Angkat tangan, pasti ada nih yang gak suka sayur sama buah. Ayo, kita harus makan sayur sama buah ya, biar badan kita juga kebal terhadap penyakit. Nah, adik-adik ingat gak? Minggu lalu Kak Juli bikin apa tuh? Bikin perlombaan kan? Siapa lawan siapa? Kak Melin lawan Kak Adela. Iya, siapa yang timnya Kak Melin? Siapa yang timnya Kak Adela? Ya, siapa yang menang? Kak Melin ya? Iya, karena Kak Melin selalu suka cita ya, sambil dia kupas bawang walaupun keluar air matanya sedikit-sedikit tapi tetap suka cita sambil bernyanyi. Nah adik-adik, udah lama kan kita nggak main, kan kemarin yang main cuma Kak Melin sama Kak Adela. Hari ini kita main sama-sama. Oke. Kita hari ini mau main Yesus berkata. Udah tahu? Ada yang udah pernah? Udah pernah semua? Oke, kakak kasih tahu ya peraturannya ya. Yang pertama, kalau kakak bilang Yesus berkata, pegang telinga, adik-adik ikutin ya, pegang telinganya. Tapi kalau kakak bilang pegang telinga, tanpa mengatakan Yesus berkata, jangan diikutin. Kita ulang satu kali lagi ya. Caranya, kalau kakak bilang Yesus berkata, pegang hidung, pegang hidungnya, ya mana hidungnya? Nah, tapi kalau kakak bilang pegang hidung, tanpa mengatakan Yesus berkata, jangan diikutin. Oke, yuk kita bangkit berdiri lagi biar bergerak badannya ya, biar enggak lemes. Oke, siap. 1, 2, 3. Yesus berkata, pegang telinga. Yesus berkata, lepaskan. Yesus berkata, lompat ke kanan 2 kali. Yesus berkata, lompat ke belakang 1 kali. Oke. Yesus berkata, lompat ke kiri 2 kali. Lompat ke depan 1 kali. Ayo, siapa yang lompat? Kan kakak gak bilang. Oke, kita coba ya. Yesus berkata, lompat ke depan 1 kali. Oke, sekarang Yesus berkata, peluk erat teman di sebelahmu, peluk erat. Yesus berkata, lepaskan. Oke, Yesus berkata, tutup matamu, buka matamu. Ayo, siapa yang buka mata? Kakak gak bilang Yesus berkata loh. Oke, Yesus berkata, buka matamu. Nah, sekarang Yesus berkata, tepuk tangan 3 kali. Yeay. Sekarang Yesus berkata,
berkata, duduk yang manis, silakan duduk. Tepuk tangan. Udah bisa bergerak semua ya, udah semangat semua kan, gak lemes lagi ya. Oke, permainan tadi melatih apa adik-adik? Melatih ketaatan kita sebagai murid Tuhan Yesus. Nggak cuman baca Alkitab atau mendengarkan firman, tapi kita juga harus jadi pelaku firman. Oke adik-adik, kita harus taat. Nah, Tuhan Yesus tadi berkata bahwa damai. Iya betul, karena kita harus berbuah. Kan? Minggu lalu Kak Juli sudah mengajarkan tentang buah Roh Kudus, yaitu sukacita. Lanjutannya yang sekarang adalah buah Roh Kudus tentang damai sejahtera. Nah, kayak apa ya damai sejahtera itu? Damai sejahtera mungkin ada yang bilang tidak ada ketakutan atau tidak khawatir. Tenang ya, kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita melewati setiap cobaan, setiap pergumulan, setiap masalah kita. Nah adik-adik, kita mau belajar tentang damai sejahtera dari satu tokoh Alkitab, perempuan di Perjanjian Lama. Oke, namanya adalah Abigail. Ada yang pernah dengar? Jarang ya, namanya Abigail. Dia itu berada pada saat Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah, kita mau belajar dari Abigail tentang damai sejahtera. Dia harus membawa damai. Kita lihat tayangan berikut ini. Hai, namaku Abigail. Itu suamiku, Nabal. Dia memang kaya, punya 3.000 domba dan 1.000 kambing di Karmel. Tapi dia kasar dan jahat. Jangan dekat-dekat dia ya, dia lagi marah. Pelayanku tadi bercerita, Nabal baru saja mengusir orang-orangnya Daud. Daud, siapa dia? Jangan-jangan dia itu orang yang kabur dari tuannya. Buat apa aku kasih makanan untuk orang yang tidak kukenal? Lalu orang-orang Daud kembali ke perkemahan Daud dan Nabal kembali ke rumahnya. Aku punya ide. Aku akan datang membawa makanan kepada Daud dan meminta maaf atas perbuatan dan perkataan Nabal. Aku sudah siapkan roti, anggur, domba panggang, gandum, anggur kering, dan kue ara. Semoga saja Daud mau merubah pikirannya dan berdamai. Tapi jangan bilang-bilang Nabal ya. Dia tidak tahu tentang hal ini. Wah, itu Daud beserta 400 orangnya membawa pedang. Katanya dia mau menyerbu dan membunuh semua laki-laki di rumah kami. Sia-sia saja selama ini kita melindungi domba dan kambing Nabal. Siang dan malam, dia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Brrr! Daud, tuanku, izinkanlah aku berbicara. Ampunilah suamiku dan terimalah persembahan yang aku bawa ini. Jangan sampai engkau berdosa di hadapan Tuhan karena membunuh orang-orang tidak bersalah hanya karena perkataan bodoh suamiku. Selama ini engkau telah berperang demi Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kemenangan dan melindungimu. Bahkan sebentar lagi engkau yang akan menjadi raja di atas orang Israel. Ternyata perkataan Abigail menggerakkan hati Daud. Terpujilah Allah Israel yang mengutus engkau datang menemuiku hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu karena telah menahan aku dari dosa. Karena hendak membunuh orang tidak bersalah dan bertindak atas keinginanku sendiri. Sekarang pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Aku terima permintaanmu. Dan akhirnya Daud tidak jadi maju berperang. Demikianlah Abigail telah menjadi pembawa damai di antara Daud dan Nabal. Nah, adik-adik,
Udah nonton kan tadi ceritanya? Kita bisa belajar dari Abigail karena dia itu walaupun seorang perempuan tapi dia berani. Dia berani menghadapi siapa? Menghadapi Daud yang pada saat itu lagi marah. Kenapa kok marah? Dia itu diejekin sama Nabal. Nabal itu suaminya Abigail ya. Nah, Daud itu tidak cuma datang sendirian, dia datang sama 400 orangnya. Bawa pedang lagi adik-adik. Coba 400 orang itu kayak apa ya? Aduh, orang satu pasar kali ya, banyak banget semua bawa pedang. Ngeri kan? Tapi Abigail berani. Nah, Abigail itu juga kaya. Nabal kan punya beribu-ribu kambing dan domba. Tapi walaupun dia kaya, dia gak sombong. Dia itu rendah hati. Karena waktu dia datang ketemu sama Daud, kemudian dia bersujud di kaki Daud dan dia meminta maaf. Meminta maaf bukan karena kesalahan dia loh, tapi karena kesalahan suaminya Nabal ya. Tapi dia meminta maaf dan akhirnya Daud pun menerima permintaan maafnya. Jadi akhirnya gak jadi berantem deh adik-adik. Abigail jadi pembawa damai. Nah, Tuhan Yesus juga hadir ke dunia membawa damai. Mendamaikan antara siapa ya? Antara manusia dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau rela menjadi manusia, dia dihina, dia disiksa, dia wafat di kayu salib, dia bangkit dan dia naik ke surga untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Nah, adik-adik, pernah nggak kalau pas lagi main nih di sekolah, terus ada temennya yang bermusuhan atau temannya bertengkar, nggak mau main. Adik-adik gimana coba? Ikutan nggak main? Atau jadi pembawa damai kayak Abigail? Nah, kakak yakin dan percaya kalian semua seperti Abigail semua ya. Kita ajak mereka supaya berdamai, supaya mereka mau main lagi. Oke adik-adik. Nah, untuk jadi pembawa damai ada satu syaratnya. Syaratnya adalah di dalam hati kita juga harus ada damai sejahtera. Oke, nah sekarang kakak mau kasih lihat percobaan ya. Kita lihat sama-sama berikut ini. Nah adik-adik, kita mau bikin percobaan ya. Nah, kakak punya 2 mangkok. Isinya ada airnya. Yang satu airnya warna apa nih ya? Warna ungu ya warnanya ya. Nah, yang satu warnanya ada bening ya, warnanya bening. Nah, kakak jelasin ya. Mangkok yang berwarna keruh ini airnya melambangkan hati kita. Pada saat hati kita merasa tidak damai. Contohnya lagi kesel, lagi kecewa, atau sedih, atau takut, atau khawatir, jengkel. Nah, ini nih dia adik-adik ya, yang warna ada keruh ini warna airnya ya. Nah, apa yang terjadi pada saat hati kita tidak damai, lalu kita berteman? Apa yang terjadi ya? Coba kita lihat ya. Nah, pura-puranya ini hati kita dan ini hati teman kita ya, yang di gelas ya, kita coba lihat. Pada saat kita berteman, tapi hati kita tidak damai, ternyata apa yang terjadi adik-adik? Ternyata teman kita juga nanti ikut-ikutan tidak damai. Misalnya cakap kita kasar, atau kalau kita mainnya pukul-pukulan. Nah nanti dia pulang sekolah jadi sedih, ya kan adik-adik? Nah itu jadinya. Sekarang kita mau lihat apa yang terjadi kalau hati kita itu damai. Nah ini pada saat kita damai, hati kita itu seperti air yang bening ini. Airnya jernih. Nah pada saat kita bermain sama teman-teman,
apa yang terjadi? Ternyata teman kita juga merasakan bahagia. Tuh, sama ya. Jadi kalau hati kita bahagia, hati kita damai, teman-teman kita juga merasakan damai. Nah, itu bedanya adik-adik. Ternyata kalau hati kita marah-marah terus, teman-teman kita juga marah-marah deh. Kalau hati kita senang, ternyata teman kita juga jadi senang. Begitu adik-adik, udah dimengerti kan? Nah, oke adik-adik. Sekarang gimana ya caranya ya supaya kita itu damai sejahtera? Nah, kita coba buka di Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Oke, itu dipikir. Dan kita lanjut ke ayat 9. Dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kalian. Jadi sekarang pilihannya di tangan adik-adik. Mau jadi pembawa damai atau tidak? Kalau mau jadi pembawa damai, kalian juga harus pilih apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian pikirkan. Oke, mau nonton film yang tembak-tembakan atau mau nonton film yang sayang-sayangan, yang lucu-lucu? Mau dengerin yang ngomongannya kasar-kasar atau mau denger kata-kata yang lembut, yang membuat hati tenang? Nah, sekarang pilihannya ada di tangan adik-adik. Oke, tapi kakak yakin kalau anak-anak sekolah minggu pasti pilih yang benar, yang adil, yang mulia, ya, semua yang baik-baik. Oke, nah sekarang siap-siap. Kakak mau kasih ayat hafalan minggu ini. Oke, mana Alkitabnya? Sudah disiapin kan? Ayat hafalan minggu ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 9. Kita tungguin deh, coba dibuka dulu. Injil Matius 5 ayat 9. Ialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Duh, panjang banget Kak. Iya, panjang banget ya. Coba kita pakai gerakan supaya ingat ya. Bahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, coba sekali lagi. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke adik-adik, bisa? Nah, habis ini kakak sudah siapkan kreativitas. Udah lama kan gak bikin kreativitas? Ya, tunggu sampai videonya selesai ya. Nonton sampai selesai, nanti adik-adik minta tolong lagi ke mama atau abang atau kakak untuk dibikin ya hafalannya. Terus kalau udah bikin kreativitas bisa di juga ya, kirimin ke nomor WA yang kemarin. Kita pilih ya. Nanti di video minggu depan. Nah, oke adik, kita nyanyi sekali lagi ya. Roh Allah yang Maha
buah Roh Kudus yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Oke, kita sekarang mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah mengajari kami untuk berbuah, memberi damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, kadang kami lemah, kadang kami takut ya Tuhan. Buat kami mengerti bahwa Engkau selalu ada buat kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Buat kami percaya ya Tuhan dan tetap tenang agar hati kami damai sejahtera. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik dan keluarganya yang saat ini sedang beribadah masing-masing di rumah mereka. Tuhan, limpahkanlah damai sejahtera-Mu di setiap rumah ini ya Tuhan. Supaya dari rumah ke rumah mereka juga bisa menjadi alat-Mu, menyampaikan berkat-berkat-Mu kepada banyak orang. Tuhan Yesus, kami percaya suatu hari nanti banyak orang yang percaya kepadamu, menerima Engkau ya Yesus sebagai juru selamat mereka. Tuhan Yesus, kami juga serahkan orang tua kami, pemimpin-pemimpin negara kami, pemimpin rohani kami ya Tuhan, supaya mereka juga diberikan damai sejahtera, agar hati mereka tetap teguh mengikuti janji-janji-Mu ya Tuhan, tetap berharap hanya padamu ya Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan para tim medis yang sedang bekerja dengan keras di garis depan ya Tuhan. Berikan mereka juga damai sejahtera agar mereka bisa melayani dengan penuh sukacita ya Tuhan, supaya mereka berbuah dan para pasien yang dirawat juga mendapatkan kekuatan yang baru karena mereka merasakan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah sumber damai sejahtera yang tidak ada habis-habisnya. Ya adik-adik, sekarang kita angkat tangan kita ke atas, kita arahkan hati dan wajah kita kepada kemuliaan Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik sekalian, apapun yang kalian lakukan, kemanapun kalian melangkah, mulai dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Adik-adik yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai adik-adik, yuk kita mulai bikin prakaryanya. Hari ini kita mau bikin gambar burung merpati. Karena di Alkitab, salah satunya itu Roh Kudus diibaratkan sebagai burung merpati. Gampang kok. Nih, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kertas, spidol atau pulpen berwarna hitam, dan gunting. Pada saat nanti adik-adik mau menghias, bisa menggunakan lem, kertas origami, pita, spidol berwarna, dan lain-lain. Caranya adalah, yang pertama, adik-adik letakkan tangan kiri kalian, telapak tangan di atas kertas. Seperti ini ya. Lalu, kita gambar mulai dari kelingking. Nah, caranya seperti ini, mulai dari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan yang terakhir ibu jari. Kalau sudah menjadi seperti ini, lalu kita hubungkan bagian bawahnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa buat matanya. Kita buat lingkaran di sini, lalu kita berikan warna hitam, dan untuk paruhnya kita bisa buat segitiga di sini. Nah, sudah jadi burung merpatinya. Jari-jari adik-adik seperti sayap ya. Nah, sekarang kita akan gunting gambar merpati ini. Untuk adik-adik yang masih kecil, pastikan minta bantuan papa dan mama atau orang dewasa lainnya dalam menggunting. Hati-hati ya. Kalau sudah selesai digunting, hasilnya akan menjadi seperti ini.
Nah, seperti ini adik-adik. Kalau sudah begini, adik-adik bisa mulai menghias. Misalnya, kita bisa tambahkan pita supaya bisa digantung di dinding kamar kalian. Di sini kita bisa tambahkan ayat hafalan kita minggu ini ya, supaya ingat. Atau kita bisa juga tempel di karton berwarna seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa tuliskan atau kita tempelkan ayat hafalan kita minggu ini. Begitu adik-adik, mudah kan? Nah, sekarang giliran adik-adik untuk mencoba ya. Semangat! Shalom adik-adik. Wah, pasti tetap sukacita dan semangat ya. Nah, berikut ini kita akan melihat tayangan video adik-adik sekolah minggu yang berhasil menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Berikut tayangannya. Hai teman-teman, nama saya Ikari. Aku akan membacakan ayat hafalan minggu ini dari Amsal 17 ayat 22. Hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Baik teman-teman. Halo, nama saya Temarfan Samuel Timothy. Saya kelas 41. Saya akan memulai video hafalan pada minggu ini, yaitu Amsal 17 ayat yang ke-22, yaitu isinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih, sampai jumpa. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Gideon Jostompul, kelas TK 1, sekolah di Kaliang Sera School, dan dia mengucapkan ayat hafalan 1, 2, 3 ayat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih dan sampai jumpa. Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya Keisha Marhut Venesia, saya kelas 3. Saya akan memberikan ayat hafalan hari ini, yaitu Amsal 17 ayat 22, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, adik-adik sudah lihat kan tayangan video teman-temannya? Nah, bagi kawan-kawan yang belum mengirimkan video ayat hafalan, yuk mari dikirimkan. Karena setiap adik-adik mengirimkan video penghafal ayat hafalan, maka kita akan memberikan nilai 1 poin untuk 1 kali pengiriman video. Nah, nanti kemudian setiap video-video yang dikirimkan, kita akan akumulasikan nilainya. Dan siapa yang akan mendapatkan nilai yang paling banyak akan mendapatkan reward yang tertinggi. Nah, adik-adik, rewardnya akan kita berikan pada saat setelah masa pandemi berakhir dan kita kembali bergereja bersama-sama. Nah, adik-adik masih ada waktu, jangan patah semangat. Bagi yang belum pernah kirim, ayo kirimin. Mana tahu nanti setelah kita hitung semuanya, kita bisa menerima reward yang sama dengan teman-teman kita yang lain. Oke? Tetap semangat menghafal ayat firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Tetap semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jesus loves me, this I